Nggak culture lo kalau nggak punya FOSL, dan beli barang KW. Dan belum tentu FOSL-nya tuh cocok sama kalian. Iya. Makanya kita perlu nanya return policy-nya seperti apa. Setiap brand, setiap retailer punya return policy yang beda-beda. Termasuk kalau kalian nggak cocok dengan sepatunya. Halo guys, Dimas ini, dan kali ini kita nggak bedah sepatu, tapi bahas sepatu yang udah dibedah bersama Dr. Jason. Yes, ini adalah segmen yang udah lama kalian minta-minta ya. Kita langsung aja mau bahas sepatunya. Dan ini untuk pertama kali ya dok ya, kita ketemu sekaligus mau bahas Adidas Evo SL. Betul. Yang lagi hot-hotnya nih ya. Kayaknya nggak habis-habis. Kita tuh udah di Shoepolish ya dok ya, udah bikin kayaknya 1, 2, 3 video loh. Yang panjang ya untuk Evo SL doang. Dan masih terus hidup dok. Gimana di tempat dirimu, banyak yang tanya juga nggak? Sama, banyak yang nanya. Jadi kalau dari sisi netizen ya, semua kayak nanya, FOSL tuh all-rounder yang paling oke nggak dok? Apa nggak? Yang kira-kira bisa ngerjain berbagai macam pace untuk berbagai macam kebutuhan gitu. Terus pada nanya, worth it nggak untuk dibeli gitu, dibandingin sama kompetitor yang lain ya? Baiklah, nanti kita bahas ya guys ya. Tapi sebelum itu, guys, kita mau say thanks dulu buat Kick Avenue, lebih tepatnya Hype Quarter by Kick Avenue, di mana hari ini kita numpang konten di sini. Ini di lantai 2-nya ya, bagian luxury-nya. Jadi kalau kalian belum pernah lihat tempat ini, main-main lah ke sini. Banyak barang-barang luxury yang cukup menarik juga. Dan di bawah itu Evo SL-nya banyak banget ya dok ya tadi. Gila, jadi kalau kalian bilang Evo SL sekarang goib, oh belum main ke sini berarti Di kalian. situ dipajang atau di display, atau mungkin sampai jamuran kali. Luar biasa banget, itu masih banyak banget guys. Jadi itu dia ya. Nah dok, pertanyaan pertama mungkin ya dariku ya, karena dari segi bedah pembahasan udah dibahas banyak kemarin. Dr. Jason juga udah cerita banyak pas di sesi sama Dr. Tirta ya, soal Evo SL ya. Nah kita mau recall dikit dulu sebelum ke pembahasannya. Dok, kemarin tuh mungkin summary sedikit tentang Evo SL dari sudut pandang kedokteran, terutama dari Dr. Jasonnya sendiri nih. Gimana nih? Ya, Evo SL kan sering diperdebatin sebagai market crasher ya, bikin rusak pasar. Iya, bikin rusak. Karena dianggapnya itu sebagai super trainer yang murah banget gitu dibandingin sama kompetitor lain. Iya. Nah, memang penemuan kita habis dibelah dan habis kemarin aku juga ngobrol sama Dr. Tirta waktu diundang di podcastnya kemarin juga kita ada ngebahas sebenarnya posisinya si Evo SL itu tuh di mana sih dibandingkan dengan brand produk-produk lain dari brand lain. Nah, banyak kan yang compare dengan daily trainer, contohnya Asics Nova Blast 5 atau compare sama sekarang mungkin New Balance Rebel V5. Betul. Nah, padahal sebenarnya Evo SL ini tuh jatuhnya di grup super trainer yang kalau kita komparasiin dengan produk kompetitor tuh kita bisa ngomong misalnya di Hoka Mach X2, Asics Super Blast, Nike Zoom Fly 6, Brooks Hyperion Max, terus Saucony Endorphin Speed. Ya itu mainannya kan beda sebetulnya, tapi dia bisa menjual itu di harga retail yang lebih miring dibandingin kompetitor lain. Tapi impresiku nih dok ya, apakah sebenarnya dia itu harusnya entry level super trainer? Karena Adidas itu punya super trainer yang lain. Dia punya 4 loh. Iya, yang lebih proper dan lebih berasa. Kayak Prime X2 Strong, X3 Strong lah kalau angkatan sekarang kan. Itu sepemahamanku pun adalah part of super trainer ya kan. Udah super shoe malah itu. Udah super shoe ya? Udah super shoe, ilegal, banyak fitur. Alah, teteh bengeknya banyak banget itu. Iya. Prime X3 Strong. Dan harusnya nih ya, kecuriganya, si Evo SL ini harusnya di-compare sama si Sonic Blast bukan sih? Dari Asics yang yang kemungkinan bakalan rilis ya tahun ini. Karena dari price point lebih ketemu kan dengan sama-sama entry level point gitu kan. Ya nanti kita lihat aja ya seperti apa gitu kan. Karena kalau mau ngomongin as super trainer akan banyak sekali hal-hal unik ya, apalagi udah nyobain Mach X2 mungkin Super Blast, ada hal-hal positif negatif masing-masing yang tetap tidak bisa di cover oleh dia kalau mungkin POV kita yang pernah nyobain yang lain gitu ya. Tapi anyway, kita mungkin mau bahas yang lebih spesifik nih. Ada masalah sih nih dok, gara-gara saking hype-nya akhirnya namanya barang hype di Indonesia muncullah barang KW. Nah ini buat kita menyedihkan juga, di mana barang KW ini seharusnya ya bukan complementary goods buat atau substitusi dari barang yang bagusnya.
Karena substitusi itu harusnya ada di brand-brand Indonesia itu sendiri. Nah, Betul. ini sekarang muncul Evo S LKW yang dijual dengan harga yang sama bahkan. Wow, itu demi mendapatkan barangnya ya sampai harus bela-belain beli KW ya demi The culture ya, katanya culture ya. mentok gitu kan. Nah itu gimana sih dok? Kita mau coba bahas secara technicality yang KW ini versus yang ori-nya. Gitu. Kemarin kita udah sempat bahas ya dok ya. Mungkin kalau by chat-chatan kita udah ngobrol, udah meeting juga, dan kita pun sebenarnya udah bikin kontennya guys. Jadi kalian bisa nonton di atas ya perbandingannya. Ada beberapa hal yang bisa kita pinpoint. Nah tapi satu hal yang kita sama-sama sadarin di awal itu stack-nya. Ya, Beda banget ya. Kita pinjam dulu nih ya. Nah, di mana yang ori itu kan begini nih. Nah, ini yang KW ini, Dok. Dan dropnya itu bedanya signifikan banget. Berapa kemarin tuh ya? Betul. Nah, ini kemarin itu kan aku ulang ya semuanya. Kita pasti namanya kita melakukan investigasi gitu kan, barang ori, barang KW. Kita harus secara menyeluruh kita lihat sama nggak gitu barangnya, terus perbedaan materialnya dari mana. Nah, salah satu yang noticeable di luar yang secara visual kita bisa lihat ya, contohnya kayak warna foam, beda, ini kan hitam kan. Terus pengerjaan finishingnya di bagian heel counter paddingnya, terus bagian material di lidahnya, sama ya bagian painting lah untuk bagian upper. Itu ada something yang unnoticeable yang kita nggak bisa lihat. Kemarin waktu aku investigasi sendiri, memang ditemuin banyak perbedaan di bagian midsole-nya. Ini memang nggak bisa bohong, barang asli, barang KW, udah pasti beda. Kemarin itu di temuanku, ini ada catatannya nih, Mas Yan nih. Yang ori itu, bacaannya di sini untuk durometernya, kita kan ngukur midsole softness-nya ya. Itu konsisten di angka 20,5-20,6, short A. Meanwhile yang KW, itu 14,5, lebih soft. Lebih soft, lebih empuk. Nah ini konsisten sih, teman kita juga kemarin kayak gitu ya. Nah ini artinya ya guys ya, kalau kalian nemu sesuatu yang empuk itu belum tentu lebih baik. Betul. Loh. Baca konten gue ya gitu, empuk tuh belum tentu lebih baik. Iya, ada nih kontennya, nanti kita masukin ya, insert ya. Yes. Nah, itu sebenarnya ya cukup major ya, kalau kita ngomongin secara quality, dan itu efeknya kalau kita pakai buat lari. Midsole softness itu kan udah di-engineer sedemikian rupa oleh tim produk desainnya. Mau dari brand manapun. Nah, kalau yang kasus ini kasus Adidas ya. Udah di-engineer sedemikian rupa untuk mendeliver karakter yang seperti itu. Gitu. Kalau di produk KW-nya, sorry, kita tukeran. Kalau di produk KW-nya dia bikin dengan konfigurasi atau settingannya beda, ya otomatis feel-nya beda gitu. Dan apa yang kita review, apa yang para teman-teman pelari review yang pakai barang asli, itu pasti akan beda dengan yang barang KW. Ini kalau mau kita zoom lagi bahkan lebih detailnya, sebetulnya ini kayak foam midsole nggak jelas ini. Iya, jadi empuk aja, tapi bukan yang performa tinggi. Energy return juga nggak seberapa sih dok? Betul. Itu yang kita temui. Kita ngetes drop ball, nanti kita masukin juga ya, yang KW versus ori. Ini di situ, jadi perbedaannya si midsole, ya kata Dr. Jason nggak jelas ini ya, versus sama Light Strike Pro beneran ini. Pasti beda. Karena gimana pun juga, kalau memang mereka bikin produk KW, mereka pasti nggak punya akses untuk bikin exactly formula yang sama dengan Light Strike Pro. Bener. Nggak mungkin, karena itu kan di trademark. Mereka Mereka bisa dapat, misalnya bikin di pabrik, let's say pabrik yang sama gitu ya, bikin ramuannya, tapi mereka nggak akan bisa exactly sama dengan Light Strike Pro. Oh, I see. Ini kejadian kayak mungkin midsole lamanya Adidas, Boost. Ya. Ya sebenarnya kan sekarang banyak yang bisa pakai racikannya Boost ya. Betul. Nah, tapi tidak ada yang exact sama dengan racikannya si punyanya Ultra Boost katakanlah gitu ya. Betul. Oke. Sama dengan Light Strike Pro juga begitu. Mereka bisa bikin yang mirip-mirip gitu, mau dibikin sedemikian rupa, tapi nggak ada yang bisa exactly sama dengan Light Strike Pro. Oke. Formulasi mereka pasti nggak punya. Nah, selain itu dok, bedanya apa lagi nih? Kalau yang noticeable lagi, kalau di aku ya setelah menyadari beberapa kali, ini nih support di bagian heelnya juga berbeda.
heel counternya keras ya bagus sih memang untuk kebutuhan seperti ini gitu kan. Nah di sini juga lebih ya bukan lembek ya tapi nggak sekeras ini. Lebih kelihatan quality build-nya sih sebetulnya. Kalau kita ngomongin heel counter itu kan kita berkaitan dengan ground contact stability kan. Waktu kita mendarat kan ya let's say pasti banyak yang heel strike lah gitu. Oh iya betul dan ya kan? butuh lah support ekstra di sini. Iya, nah kalau dia didesain agak beda dengan yang aslinya ya pasti berkurang juga stability-nya, berasa juga gitu. Oh, dan ada potensial injury nggak sih dok sebenarnya? Potential injury kalau kita mau ngomongin ya semua sepatu ada-ada aja. Oke. Tapi kalau kita ngomongin produk asli dengan produk KW, in this case ya, produk asli itu kita udah bisa expect outcome-nya seperti apa. Karena kita udah review dengan jelas. Betul. Ya, semua produk sama, QC-nya kan sama kan? Iya, betul. Sayangilah kaki kalian sih guys. Daripada hal yang nggak pasti gitu kan. Apalagi harganya yang sama. Iya, dengan harga sama lagi. Nggak masuk akal. Nah, ini tapi mungkin nambahin dari tadi build quality ya. Kalau kita nemuin juga ini dok, karena kan kalau sama kita disiksa ya. Durabilitas material keseluruhan ya. Dari upper, dari midsole, kemudian dari outsole terutama nih ya. Yang asli ini jauh, beberapa cukup ya, signifikan lebih bertahan daripada yang KW-nya. Artinya kalau memang penemuan kita konsistensi selama ini, barang KW itu umurnya akan lebih pendek daripada barang original. Ya artinya kan kita spending nih 2,3 untuk yang KW katakanlah ya, umurnya berapa lama sih? Apakah 6 bulan? Apakah 3 bulan gitu kan? Sedangkan yang original aja, ya kita udah tahu sepatu kayak gini dipakai lari terus-terusan, mileage-nya memang ya cepat habis gitu kan. Betul. Umurnya berapa? Ya sayang aja gitu. Dengan harga yang sama, kalian dapat sesuatu yang umurnya lebih pendek. Itu sih yang nggak bisa di-copy lagi ini sih dok, Continental. Ya. Ini gila sih. Ini kelihatan bedanya ya? Iya. Waktu kalian tes ya? Kelihatan banget, dimana Continental ini nggak bisa bohong. Jadi China itu mungkin bisa bikin material yang ekuivalen ketahanan dengan Continental. Ini udah rahasia umum, dimana di China pun katakan Anta dan Li-Ning ya, mereka outsole-nya sudah pakai yang si ketahanan gesekannya ya, abrasinya itu mungkin sudah setara dengan level-levelnya Continental kan. Yang main di level Continental itu ada Continental sekarang, ada Vibram, ada satu lagi itu punyanya Contagrip punya Salomon gitu. Nah itu top tiernya lah kalau kita katakan untuk durabilitas. Jangan lupa Puma Grip. Oh Puma Grip, betul sekali. Badak gitu. 4 itu, iya gila. Ini juga badak nih. Ini padahal bukan Puma Grip dia bilang, tapi gila ini badak banget nih. Nah itu nggak bisa dengan mudah di-copy ternyata oleh produsen sepatu KW. Itu sih. Ini mau mereka bikin logonya, tipografinya exactly sama persis dengan asli, tapi kalau kita ngomong secara mikroskopik, secara quality pasti beda. Kelihatan boleh sama, positioningnya, tulisannya, kemiringannya, tulisan Continentalnya, detailsnya mungkin bisa sama, tapi ada satu yang kepikiran. Kalau durometernya kan sebenarnya bisa-bisa aja harnessnya kan ya. Itu mungkin aja ya by theoretically bisa meniru, tapi pada akhirnya dengan harness itu apakah akan berpengaruh pada grip yang di Indian sama? Iya. Sebenarnya kalau kita ngomong durometer, kita kan bisa tahu dia punya material hardness atau softness ya. Kayak misalnya kita ngukur di, let's say kita ngukur di outsole nih, jebret gitu kan. Iya. Kita dapat angka. Tapi kan kalau kita mau ngetes friksi, itu nggak bisa pakai ngukur durometer. Oh iya sih. Kita kan pakai Dremel test kan. Betul. Kalau kita pakai Dremel test, di metodologi yang sama dengan standarisasi itu, harusnya kita bisa tahu mana yang lebih tahan dan mana yang nggak tahan. I see. Itu nggak bisa bohong, dan ini nggak bisa di-cover dengan durometer. I see. Jadi meskipun bacaannya sama, tetap begitu di Dremel test pasti beda. Oke. Nah, ini pengen beralih juga nih, karena tadi kan kita udah bahas sedikit sebenarnya ya tentang dampak. Nah, apakah si sepatu KW ini kemudian berdampak lebih lanjut pada kesehatan, atau terutama nggak usah kesehatan dulu deh, pada performa, karena mungkin teman-teman pelari pedulinya nomor 1 performa dulu sebelum kesehatan gitu kan dia. Nggak apa-apa, paham. Iya kan. Nah itu gimana sih dok? Karena ke performa dulu deh ketimbang ke kesehatan gitu. Nah, kalau dari kacamata performa, sebenarnya kita bisa telisik lagi lebih dalam. Performa itu kan banyak kan, ada yang fisiologis, yang kemampuan kardio,
terus aerobic fitness, itu kita nggak bisa tes lah. Tapi yang kita bisa cek itu performa secara biomekanika. Itu for kita lari, impact, gaya, usaha, momentum, itu kan semua quantifiable kan. Iya. Vektornya dan lain sebagainya. Kalau kita ngomong fisika SMA lagi nih jadinya nih. Nah, itu semua bisa terdampak dengan pemakaian sepatu yang nggak sesuai peruntukannya. Bahkan nggak usah ngomongin produk asli KW deh. Kita sepatu kan jodoh-jodohan ya. Si orang A cocoknya sepatu ini, orang B cocoknya sepatu ini dengan karakter kaki begini. Nah, kalau ngomongin asli KW udah tentu pasti quality build-nya beda kan. Efeknya ya pasti beda secara biomekanika. I see. Nah, ini juga ada satu hal nih yang mungkin kita bisa langsung bahas. Karena kebetulan dropnya kan beda nih, Dok. Tadi. Nah, itu impact-nya segimana sih dengan perbedaan drop segini pada kaki? Terutama kan mungkin drop itu setahu gue ya akan berpengaruh langsung sama otot nanti. Betul. Otot calf-nya kah? Apa kemana ya nanti? Form larinya kah? Dan segala macam. Itu seperti apa sih bedanya? Nah, ini kita mundur sedikit ngomongin tentang heel drop. Kemarin waktu di Dr. Tirta aku pernah sedikit mention apa itu heel drop. Nah, heel drop itu kita perlu tahu nih sama-sama supaya nggak salah konsepnya. Oke, silakan. Nah, ini udah ditandain nih ya pakai spidol di bagian heel dan bagian forefoot. Jadi ada ketinggian di sini, di bagian tumit, ada ketinggian di bagian forefoot. Ini standar dari World Athletics untuk ngambil data di sini. Heel stack dan forefoot stack. Nah, apa yang disebut heel drop itu adalah selisih dari ini dengan di sini. Dapatlah heel drop. Let's say ini tingginya 36, ini tingginya 32. Ini hypothetical ya. Maka selisih 36 kurangi 32 adalah 4. Itu heel dropnya 4 mm. Nah, itu cara perhitungan heel drop yang sesuai, yang resmi. Nah, efeknya apa? Bedanya heel drop itu sebetulnya cukup signifikan karena dia bisa mengubah load dari kaki saat kita lagi lari. Ini kita udah ngomong secara anatomis nih. Oke. Heel drop itu pengaruh ke load yang ada di sudut-sudut kita, sudut-sudut persendian ya. Nah, kalau secara biomekanika kita kan lihat sudut-sudut itu kan. Nah, di tubuh manusia ada persendian. Iya. Sendi apa yang ngaruh? Ankle, lutut, hip. 3 itu yang paling utama. Yang lainan itu nanti efeknya ya kayak efek domino berkelanjutan gitu. Betul, ke punggung kan sampai ke punggung, sampai ke leher. Tapi itu ya insignifikan lah. Yang lebih signifikan itu 3 sendi tadi. Ankle, lutut, hip. Yang ada di pelvis. Nah, perbedaan drop tadi itu kalau kita ngomongin low drop, high drop, itu kan sekarang sepatu itu banyak yang didesain dropnya di medium. Jadi range-nya itu antara 5 sampai 8 mm dropnya. Itu masuknya medium ya? Sekarang lagi trennya begitu. Nah, tapi memang ada sepatu yang didesain itu low drop, contohnya Ultra. Iya, Ultra. Zero drop kan. Ada yang didesain dia memang high drop untuk support tumit yang memang kalau orang suka ada jadi tumit atau jadi Achilles tendon itu dikasih high drop. Nah, pengaruhnya apa? Jadi untuk high drop itu dia mengubah load di kaki kita. Achilles tendon dan bagian betis itu lebih sedikit menerima beban. Kalau sepatunya high drop. Tapi dampaknya apa? Di dengkul lebih besar. Loadnya lebih besar. Sebaliknya kalau loadnya lebih kecil, itu ya diputar. Dengkulnya lebih sedikit, betisnya lebih banyak. Nanti efeknya apa? Ngerembet lah sampai ke otot-otot yang lain di atas, ke paha dan ke bagian glute, bagian punggung. Cuman itu memang perbedaannya kecil ya. Kalau kita ukur secara biomekanik itu kecil. Tapi kalau diakumulasikan dalam ratusan ribu langkah kita ngerjain itu bahkan jutaan langkah ya itu berasa juga gitu. Kita kan lari nggak cuma 1-2 kilo kan. Sedikit-dikit bahkan jadi bukit. 100 kilo, 500 kilo, 1000 kilometer bahkan lari dengan seperti itu. Betul. Dan ini mungkin case-nya ya teman-teman ya, kita menemukan kalau memang drop-nya ini beda. Ini tuh cukup tinggi loh rasanya kemarin tuh. Iya. Berapa ya? Seingatku tuh di atas 0,8 cm nih. Berapa ya, lupa? Temuanku kemarin itu
ini bacaannya nih sampai Oh, ditempel di sini nih biar nggak lupa nih. Itu yang ori 8,6 mm. Yes. Ini sedikit beda dengan rilisnya si Adidas. Adidas tuh rilis di 6,5 ya, kalau nggak salah ya, officialnya. Yes. Yang ini aja akhirnya temuannya adalah 8,6. Yang KW hampir 12 ya. milimeter. 12 mm nih guys. 11,6 ini bedanya. Selisih segitu berarti kan ini sudah termasuknya high drop. Ya. Dan artinya memang secara exact tadi dokter sudah menjelaskan high drop berpengaruhnya nanti loadnya akan banyak di lutut. Ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan nih guys. Artinya apa? Satu, kita menemukan fakta namanya KW. Ini bukan KW yang murah ya. Ini kemarin adalah barang yang ditemukan sama KKV-nya juga dan ini yang harganya sama dengan original. Artinya apa? Ini udah PK God Killer dan whatsoever itu namanya. Nah, ternyata tetap ada perbedaan yang sangat esensial sih kalau kita bilang ya. Bener-bener sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh gitu. Nanti jangka panjangnya ya bisa kita jawab sendiri, seperti apakah ketika loadnya lebih banyak di lutut. Padahal dengan kalian nih mengetahui, oh gua membutuhkan Evo SL gitu katakanlah ya, kalian mencari sesuatu yang dropnya medium ke low gitu dengan di sini, dan harapannya memang tidak kena loadnya di lutut gitu kan, malah ternyata kenanya di sini. Nah, implikasi kesehatan di jangka panjang pasti ada dong. Pasti ada. Nah, itu dia. Karena itulah guys, teman-teman mendingan beli original aja. Ya mungkin kalau dari aku pribadi ya, kemarin ngelihat sih nggak terkhusus aja ya, karena kemarin main ke beberapa toko resmi di mall juga sudah menyediakan Evo SL, banyak yang ready stock gitu kan. Ada beberapa retailer lain juga memang masih punya, terutama size cewek. Kalau kalian masih bingung cari juga, di sini di KKV-nya juga ada. Artinya opsi untuk membeli original sekarang tuh banyak, dan kalau kalian katakan tanda kutip ya gaib gitu ya, kayaknya enggak deh. Tinggal bersabar, nanti tunggu drop stok selanjutnya. Sabar aja. Daripada beli KW. Iya, betul loh. Sayang loh gitu. Bukan sayang uang ya dok ya, tapi sayang ke badan kalian. Ada apa lagi nih dok yang mungkin kita bisa bahas, terutama dampaknya sama kesehatan nih? Nah, ini satu lagi yang mungkin itu nggak kasat mata. Yang ini efek kedua ya. Dari pertama itu kan kita ngomongin heel drop ya. Yang kedua itu dari platnya. Jadi ini sengaja tak buka ini jahitan antara insole dan midsole-nya untuk ngelihat dia punya plat seperti apa. Ini yang asli. Ini yang waktu kemarin aku mention Evo SL, kata siapa nggak ada plat? Ada nih, ukuran kartu kredit nih ya. Dilihat lagi baik-baik. Ini materialnya TPU ya. Dan pasti ada formulasinya. Betul. Ini pasti ada formulasinya dan ada reasoningnya kenapa Adidas naruh di sini dengan bentuk seperti ini. Objektifnya itu sudah jelas. Apa yang mau dicapai? Apa respons yang diharapkan ketika kita lari? Makanya dibuatlah seperti ini. Kalau yang KW, ya ada juga memang platnya. Ada juga bentukannya. Tapi setelah kita temukan, ini lebih kecil, kayak kartu Mastercard ditempel jeprek gitu loh. Ini kan dia udah desain kan, lekukannya di mana, geometrinya seperti apa, terus kenapa ini ada smooth edge di sini dan lain sebagainya ya. Kalau kita ngomongin barang ori, nah kalau barang KW itu literally kotak ditemplok doang. Ini platnya. Ini belum ngomong material yang mungkin komposisinya beda. Belum tentu ini TPU, bisa aja something else. Kalau kita ngomongin yang originalnya dulu nih dok, ini kan adalah hal yang menarik karena kan Adidas itu punya ternyata memang punya kebiasaan naruh semacam plat atau support sebenarnya ya di midsole mereka yang empuk. Contohnya dari angkatan Ultraboost, di situ ada torsion system. Nah si torsion system itu membantu torsional rigidity-nya. Nah dimana kalau ini menurutku pribadi ya sebagai user lama, Ultraboost bertahun-tahun ya, mungkin udah 5 tahun lebih lah ya. Nah itu posisinya kurang pas tuh, kurang tinggi karena kurang berasa tuh supportnya. Ya namanya midsole empuk, butuh support ekstra. Nah tapi di sini Adidas dengan melakukan ini nih, ini POV ku ya, secara teknis pembuatan aja gitu ya. Ini posisinya lebih pas, ukurannya lebih pas juga untuk membantu kestabilan. Dimana kan kita tahu nih Light Strike Pro empuknya, butuh banget ini plat kayak gini. Nah ketika bertemu dengan yang ini lebih parah loh empuknya, si yang KW, si materialnya bertemu dengan plat yang kita nggak tahu si platnya bahannya apa, ketebalannya gimana, dan ukurannya juga udah pas atau belum gitu. Nah itu artinya kestabilannya juga kurang gitu kan. Nah tapi gimana nih POV Dr. Jason? Karena ini kan aku juga mungkin setaunya aja gitu ya. Gimana tuh?
Ya balik lagi, kita kalau ngomongin secara konstruksi, secara desain dan engineering, ya pasti beda hasilnya gitu. Apalagi ini udah menyangkut ke level material science ya. Iya, benar. Ngomonginnya udah komposisi plat, geometri plat, terus dicampur sama foam yang sebenarnya kita nggak tahu originnya dari mana. Ini kalau mau dilihat lagi, coba di shoot lebih dekat lagi deh nih. Lihat bagian sini. Ini kenapa kopong-kopong sih yang KW? Tolong penjelasan. Bener. Apa ini? Kenapa diginiin sih heelnya? Ini loh pengaruh banyak ini ke softness. Udah makin soft, dikasih bolong-bolong, tambah soft lagi. Ini apa ini? Nah, efeknya ya pasti ada dan itu pengaruh ke overall stability-nya gitu. Kita kalau ngomong produk asli pasti sudah didesain. Kalau kita mau melakukan ground contact, terus kakinya rolling, and then dia toe off, waktu di tahapan produk desain kita pasti udah tahu. Sepatu ini ditujukan untuk memberikan sensasi seperti apa. Kalau produk KW yang penting kan visualnya sama. Nah itu dia. Ya toh, visualnya sama. Secara komposisi, dia akan cari yang mungkin lebih menguntungkan. Carilah yang paling murah. Itu dia. Ya kan? Kita udah ngomong ekonomis nih sekarang nih. Iya, betul. Harga retail boleh sama. Tapi kalau dari Adidas kan udah jelas. Harga produksi memang kalau boleh dibilang sepatu tuh murah. Murah kok. Tapi kan banyak tete bengek yang lain harus di cover sampai menjadi harga retail. Betul. Atau profitnya tuh cuma berapa? Sedikit. Marginnya. Oke. Gitu. Nah, memang kalau secara ekonomis orang yang main ya, orang yang bermain di sini, oknum-oknum yang main produk KW pasti marginnya lebih besar. Karena cost of production lebih rendah dan dia bisa motong jalur logistik. Nah itu dia, dan kalian bayangin margin sebesar itu tidak masuk ke kantong orang Indonesia. Jangan berpikir masuk ke kantong orang sini, enggak. Yang bikin KW-nya siapa? Orang negara luar. Yang mendistribusikan ya orang negara luar juga. Di sini tuh paling cuman nerima doang. Iya. Dilihat ada supply, ada demand dikasih supply. Iya. Nah sekarang kalian bilang, wah beli KW itu nggak masalah kok, ngerugiin brand gede. Sorry, enggak ya. Brand KW itu artinya dia diuntungkan dan membawa uang kita yang harusnya berputar di dalam negara kita ke luar negeri secara tidak resmi. Dan akhirnya apa? Mengganggu perekonomian. Nah, daripada kita support barang KW, lebih baik kita support brand Indonesia aja nggak sih? Ya kan, teman-teman kita loh, tetangga-tetangga kita loh, yang berjuang mati-matian. Susah loh bikin brand sepatu tuh, kita ngerti loh itu. Dan kalau kalian memang beneran punya hati nurani sih, rasanya kayaknya nggak deh beli sama KW ya. Iya, daripada cuma benar-benar ngikutin culture doang. Betul. Come on, tahun depan belum tentu ini lagi yang hype nih. Siapa tahu ya tahun depan yang hype-nya justru mungkin teman-teman brand Indonesia ya kan? Iya. We don't know loh. Itu bisa terjadi karena beberapa teman-teman di brand Indonesia sudah diomongin di luar juga ya dok. Betul. Seru loh obrolannya. Nah itu sih ya teman-teman. Tapi mungkin gimana dok? Ada lagi mau kita ceritain tentang Ori KW ini sebelum kita masuk ke tanya jawab nih? Ya. Ada pertanyaan kita udah simpen nih. Yes. Nah sebelum itu pesanku cuma satu. Lari itu tuh sesuatu yang sebetulnya olahraga yang kalau boleh dibilang high risk. Meskipun untuk masuk ke olahraga lari itu gampang sekali. Barrier of entry-nya hampir nggak ada. Tapi ketika kita menjalankan, kita kan pakai gear yang memang bisa mensupport olahraga kita. Ya kita pasti juga mau punya gear yang terbaik untuk kitanya juga kan. Masa beli gear yang setengah-setengah atau bahkan cuma culture-culturean doang ngikut sampai beli barang KW. Iya. Itu yang dipertaruhkan bukan gengsi sih. Gengsi mah nomor berapa ratus nggak penting lah itu. Yang dipertaruhkan itu justru ya kesehatan tulang dan sendi. Betul. Itu ini lama loh. Iya, kita ngomong biomekanika nih. Betul. Oh, saya sebagai orang yang cedera sendi ya, saya bisa ngomong itu bertahun-tahun loh. Nggak bisa sebentar. Dampaknya tuh lama. Dampaknya lama banget. Sampai tua loh. Jadi tolonglah jangan ngikutin hype, jangan ngikutin orang nggak culture lo kalau nggak punya FOSL, dan beli barang KW. Tuh, lebih baik kita beli ke barang-barang yang mungkin udah proper, meskipun harganya lebih terjangkau. Ya kan banyak, Adidas sendiri ada kok yang lebih terjangkau. Atau dari teman-teman brand Indonesia, kayak begitu. Oke guys. Nah, sedikit mematahkan lagi nih, ada yang bilang, FOSL itu sepatu terbaik sepanjang masa. Hey, buka matamu. Banyak banget barang-barang lain. Banyak banget barang lain, bahkan dari Adidas sendiri. Itu juga masih ada barang yang lebih mengakomodasi gaya lari masing-masing. Betul, gitu. setuju. Masih banyak banget. Ini kalau kita boleh mention mungkin ada 15-20 kompetitor atau bahkan dari Adidas sendiri yang mungkin
levelnya tuh sama dengan FOSL gitu. Jadi nggak usah nyari FOSL, nyari yang lain gitu. Dan belum tentu FOSL-nya tuh cocok sama kalian. Iya. Capek lah. Oke dok, saatnya kita menjawab pertanyaan kalau gitu dok. Boleh, dari dirimu dulu dok. Nih, ada satu pertanyaan. Ini mungkin cocok buat pertanyaannya ke Shoepolis ya. Jadi, ada yang nanya begini. Bedanya kualitas made in Indonesia dan made in China. Ini berhubungan dengan sepatu. Itu gimana? Oke, ini gue mau disclaimer dulu ya teman-teman. Kalau ini adalah pemahaman yang gue dapatkan setelah ngobrol dengan beberapa pihak, baik prinsipal, distributor, dan pabriknya sekaligus. Ya, sebenarnya untuk standar kalau kita mau bikin brand global katakan ya, Adidas mungkin. Nah, semua pabrik mau di China, Vietnam, Kamboja, Indonesia, mau di Jerman, itu semuanya akan ambil ke standar yang sama. Jadi kasar kata, mau kita beli bikinan pabrik manapun sebenarnya di saat ini ya sekarang itu akan sama. Nah, tapi memang kalau ngobrol dengan beberapa pelaku lama, ini terjadi di mana Adidas khususnya ya, kalau boleh bawa merek, bikinan Indonesia itu memang grade-nya dianggap lebih baik daripada negara-negara lain. Kenapa? Kalau memang kita pernah pegang, salah satunya itu adalah kerapihannya. Rapinya beda, dan ini mungkin bercandaan ya, mungkin teman-teman produksi kalau ada yang nonton, ini banyak orang-orang pabrik suka nonton dok, orang-orang Adidas, orang-orang Essex tuh yang pabrik-pabriknya suka nonton juga. Ini beberapa teman-teman cerita memang tangan orang Asia, terutama orang Indonesia sih sebenarnya ya, itu lebih rapih dalam kerjain barang-barang sepatu daripada mungkin beberapa negara yang lain. Kita nggak sebut negara yang khusus ya gitu ya. Nah, tapi kemudian ada satu stigma yang muncul kalau kita tanyakan apakah Vietnam jelek gitu ya, Kamboja jelek, secara umum harus diakui enggak, tapi jelek atau bagusnya tanda kutip ya produk yang kita terima itu nanti akan tergantung bayarnya juga. Gimana tuh? Pihak brand itu punya namanya buyer. Nah, buyer ini adalah perwakilan brand yang kemudian melakukan purchasing terhadap si barang-barang hasil produksinya di pabrik dimanapun itu. Nah, kemudian ini akan ada permainan nih. Nah, si buyer ini, oknum buyer itu ada aja yang gimana ya sebetulnya, karena ada permainan tertentu akhirnya mau ngelolosin. Nah, kita katakanlah ada grade A, B, C, D. Umumnya begitu ya, A, B, C, D. D itu harus destroy lah. C itu ada defect-nya cukup parah. B itu ada defect sedikit-sedikit, biasanya boleh rilis. Beberapa brand itu memperbolehkan B rilis. Dan kadang-kadang ada yang memang dijual as it is aja sesuai umumnya gitu, tidak diakui kalau itu grade B. Beberapa brand ada yang sebagai defect gitu dijualnya dan lain sebagainya, so on, itu macam-macam lah. Nah, tapi ada oknum tertentu yang akhirnya meloloskan grade grade C juga. Nah, ini yang kemudian kemana-mana dianggap sebagai bikinan negara ini mah jelek. Karena oknum tersebut meloloskan cukup banyak barang yang sampai ke end customer. Nah, ini sebenarnya kalau kalian pernah nonton salah satu konten eksklusif kita ya, ini kita pernah bahas oleh salah satu pelakunya. Ini orang yang pernah melakukan pembocoran barang-barang seperti itu, dok. Kita pernah interview ya, ada salah satunya, teman-teman bisa nonton aja di konten eksklusif kita. Yes. Nah, pertanyaan selanjutnya nyambung ke pertanyaan tadi. Itu bukan, tadi Dimas ada mention, bayarnya yang nakal. Nah, bayarnya tuh siapa sih sebenarnya? Sepemahaman kita ya, buyer ini adalah justru perwakilan dari brandnya sendiri. Jadi kan brand-brand global ini pasti punya dong perwakilannya yang akan melakukan purchasing atau dia ngambil lah dari si pabrik-pabrik yang ada di sini atau di negara-negara lainnya. Nah, kita akan ambil berapa produk ini dengan kuantiti dan lain sebagainya, grade-nya bla 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 bla. Nah, akhirnya kita akan nemu nih, begitu ke pabrik si buyer ini akan nemu grade A ini berapa, B berapa, C berapa. Nah, dia kan punya target tapi. Nah, dia punya target untuk lolosin berapa kuantitinya. Nah, inilah yang kemudian nanti bisa terjadi permainan seperti itu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gini sih guys, kalau kita ngomongin brand global, ini sangat-sangat dihindari sama si brand global dan sangat-sangat minim sebetulnya prakteknya. Kenapa? Karena akan merusak citra brandnya sendiri. Betul. Gitu. Betul. Dan kalau lebih lanjut ya ekstensifnya, ini ada beberapa tambahan lagi sih dok. Ada asumsi masyarakat kalau bikinan Indonesia, terutama untuk salah satu brand lah, kalau kita sebut nama Essex ya, itu lebih bagus bikinan Indonesia satu, dan memang Essex itu di atas dari beberapa brand-brand yang lain. Nah, ini harus kita cerita nih, karena ternyata beberapa brand pun
satu, bayarnya jarang ada yang nakal. Terus yang kedua, beberapa brand itu ketat banget dalam ngelolosin. Pokoknya lu ada grade-nya A, ya gue cuma mau terima A doang. Yang B ke bawah nggak. Destroy semuanya. Itu kejadian beberapa brand seperti itu. Makanya kita dapat produk high quality gitu kan, cukup banyak dari beberapa brand tertentu yang produksi di Indonesia. Itu jawabannya. Nah, terjawab ya soal mitos fakta brand quality-nya, assembly-nya. Kalau Indonesia lebih bagus dari negara lain. Sebenarnya sama aja, guys. Sama aja. Ya, jadi kalian mau ngambil dari manapun, it's okay. Tenang aja. Nggak perlu just-tip made in Indonesia, tapi ngambilnya dari Eropa atau dari Jepang. Tapi kan sebenarnya ini juga ya dok ya, kalau store Indonesia itu ada barang defect atau segala macam kan, masa sih mereka nggak ada return policy-nya? Ada barang-barang yang defect gitu, katakan sebenarnya perlu kita return kan barang defect. Betul, ya sih? Betul. Bukan barang yang made in. Iya. Tapi kalaupun ternyata dapat barang made in negara tertentu lah, terus ternyata defect, ya kenapa nggak confirm dulu sama brandnya? Ada return policy nggak? Kan mereka juga akan melindungi konsumen, toh? Betul. Itu bagian dari perlindungan konsumen yang teman-teman pelari harus tahu juga. Sepatu itu pasti ada cacatnya. Betul. At some point. Pasti itu. Ya. Makanya kita perlu nanya return policy-nya seperti apa. Setiap brand, setiap retailer punya return policy yang beda-beda. Termasuk kalau kalian nggak cocok dengan sepatunya. Oh iya, sebenarnya kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri, sini kita nggak tahu di sini bisa apa enggak ya. Tapi di luar negeri itu ada return policy yang bisa sampai ke situ. Let's say 2 minggu after purchase kalau belum dilepas tag-nya, itu masih bisa di return. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga nih, menarik nih dok. Ini akan nyambung nih. Evo SL bisa crumbling juga nggak ya? Si Light Strike Pro-nya ini karakteristiknya akan crumbling nggak nih? Ya, kalau kita ngomongin karakteristik midsole, ya semua midsole zaman sekarang pasti crumble. Evo SL termasuk yang crumble-nya cepat. Karena dia adalah midsole yang menggunakan foam super critical. Ini ngapa ngambil yang KW lagi sih? Karena dekat, kita singkirkan. Nah, ini midsole yang super critical sebenarnya Light Strike Pro ini. Kemarin aku sempat mention di Dr. Tirta komposisi materialnya itu PEBA ya. Ternyata ini TPE guys. Sorry, salah mention. Dia TPE. Termasuk juga sebagai kategori form yang super critical. Bersama dengan PEBA, bersama dengan nilon. Foam-foam seperti ini tuh kandungan gasnya banyak. Ya. Dan ini beda karakteristiknya dengan EVA atau TPU kalau zaman dulu. TPU. Dia ini lebih banyak gasnya dan memang berdasarkan tes yang dilakukan itu juga bisa menjangkau mileage yang lebih rendah dibandingkan dengan daily trainer yang lebih badak, yang kandungannya mungkin ada EVA-nya atau EVA campur OBC atau EVA campur TPU atau OBC campur TPU or whatever, yang bukan super critical. Nah, foam-foam super critical ini tuh habisnya cepat karena ya tadi density-nya lebih rendah. Dia punya sebagai konsekuensi ya, ini bisa bagus bisa enggak. Itu juga softness-nya lebih dapat, responsiveness-nya lebih tinggi, lebih bouncy, dan soft at the same time. Makanya kalau dilakukan ball drop test, dia rebound-nya bisa cepat. Nah, kelemahannya adalah durability. Dia nggak durable, mileage-nya lebih rendah. Let's say kalau kita ngomongin daily trainer yang badak ya gitu, itu mungkin bisa 800 sampai 1000 kilo masih bisa kita pakai gitu. Tapi kalau kita ngomongin foam super critical, contohnya Light Strike Pro yang dipakai di Evo SL terutama, dan dengan consideration bahwa platnya cuma segini, ini sih habisnya akan lebih cepat gitu. Mungkin kita bisa asumsiin 400-an kilo udah nggak enak. Memang banyak kalau kita lihat di threads ya, banyak teman-teman yang suka cerita, teman-teman pelari, udah 400 nih, kayaknya udah harus dipensiunin. Mereka bilang kebanyakan lebih ke kempes. Kempes, jadi mungkin kalau crumbling-nya kita belum lihat ya, karena kan baru 1-2 tahun. Crumbling itu biasanya kejadian di atas 3 tahun, 5 tahun. Betul. Dan gimana penyimpanan juga. Nah, yang udah sering terjadi sekarang adalah kempes mungkin dok. Kempes itu ya sudah, itu udah kodratnya lah, sepatu itu pasti kempes apalagi kita pakai lari. Kalau crumbling dipakai jalan. Ya pakai jalan aja pasti kempes. Ini loh New Balance ku loh udah dipakai setahun lebih loh, udah nggak enak sebenarnya pakai lari, tapi dipakai jalan masih top. Nah, kalau urusan crumbling nggak crumbling itu ya bener tadi yang Dimas bilang soal storage pengaruh, kelembapan pengaruh. Bahkan untuk nyimpen environment kita, cuaca kita di Indonesia itu juga berpengaruh.
Terus juga usia storage, kapan kita beli? Itu kan sebetulnya dari keluar dari pabrik, dia lahir, produknya lahir. Dia disimpan di gudang, ya tetap jalan waktunya gitu. Kalau kita belinya memang agak terlambat, ya otomatis juga memang stok yang early batch itu pasti lebih cepat aus, cepat crumble. Nah itu sebagai konsekuensi juga. Tapi itu tetap dasarnya lagi adalah komposisi foam yang dipakai. Ini menarik nih, catat ya guys ya. Ini kalau buat pertanyaan yang lain, kebetulan ada beberapa yang udah kejawab tadi di materi, jadi kita nggak akan bahas lagi. Ini akan kita bahas nanti pertanyaan-pertanyaan kayak no aja. Nah, gimana dari Dr. Jason, ada pertanyaan apa lagi nih yang mungkin bisa kita angkat di sini? Ini Dimas pilih. Pertanyaan pertama, apakah EVO-SL overrated? Gampang sekali pertanyaan jawabannya. Yang kedua, ini agak lebih ribet. Izin dok, apa keunggulan EVO-SL dibandingkan dengan Superblast 2 sehingga bisa hype dingin? Yang kedua dulu, tapi yang satu juga kita perlu jawab nih dok. Yes, oke. Kita jawab yang kedua dulu ya. Jadi, apa keunggulan dibanding Superblast, ASIC Superblast? Karena kan memang secara head to head, apple to apple, by DNA dia kan bersanding dengan Superblast semestinya, bukan Nova Blast ya. Keunggulannya apa? Sebenarnya kalau dibilang keunggulan juga enggak sih, lebih ke perbedaan. Iya betul. Iya, both sama-sama unggul, sama-sama ada minusnya juga kok, ada positif dan ada negatifnya. Tapi dua-duanya beda gitu, ada perbedaannya. Yang pertama, yang paling noticeable itu dibandingkan dengan Superblast. Superblast itu nggak ada plate. Iya, betul. Dan dia mainnya dual density foam. Ya. EVO-SL itu satu doang foamnya. Dan dia ngasih tip U-shank di sini. Ini udah pasti memberikan support tambahan lah. Kita mau dibilang karakter mapping yang berbeda gitu. Oke. Nah, terus secara stability, secara flexibility itu juga pasti beda dengan Superblast ya. Nah, yang ketiga kan juga secara geometri ya. Kita kalau ngomongin dari stack profile, heel stacknya, forefoot stacknya, heel dropnya pasti beda. Jadi kalau mau dibilang lebih unggul ya enggak juga sih. Gitu. Lebih beda. Perbedaannya pasti ada. Ya, gitu. Beda selera, dan ini mungkin aku nambahin dari POV aku ya. Aku seneng lebih senang Superblast, bukan karena gimana-gimana, tapi satu, dia lebih firm. Sama yang kedua itu, untuk orang-orang yang lebih butuh stability, Superblast itu lebih cocok pada akhirnya gitu, daripada si EVO-SL ini. Itu mungkin, jadi itu juga buat teman-teman yang punya kondisi tertentu dan lebih prefer karakter seperti Superblast, akhirnya Superblast jadi opsi yang menarik. Betul. Nggak salah gitu, itu opsi yang menarik. Dan EVO-SL buat teman-teman yang prefer lebih empuk, lebih responsif sih sebenarnya mungkin nggak jauh ya. Betty lah mereka, beda tipis. Iya, dan ya itu untuk karakter lebih empuk ya begitu. Atau yang mau dipakai akhirnya jalan-jalan deh. Ya. Superblast sayang sih kalau dipakai jalan-jalan. Cepat habis. Iya. Itu dia. Jadi setidaknya udah kejawab ya. Yes. Nah, satu lagi nih, apakah EVO-SL overrated? Ini mungkin dari aku dulu ya. Aku adalah orang yang senang ketika EVO-SL nge-hype. Ya. Kenapa? Reasoningnya. Jadi gini, untuk kebanyakan orang Indonesia, ini sorry ya, aku percaya 80% lebih mungkin orang Indonesia yang lari itu tidak butuh plat karbon. Aku percaya. Butuh loh ya, bukan bisa, tapi butuh. Kenapa? Karena pada akhirnya plat karbon apa sih kebutuhannya? Nggak segitunya gitu. Sayangnya banyak orang yang tetap akhirnya pakai plat karbon, mengesampingkan dengan impact pada kesehatan mereka, ya tetap dipakai gitu. Demi apa? Ngejar hype. EVO-SL, in other hand, tidak ada impact yang seperti itu untuk resiko kesehatan dibanding sepatu plat karbon. Dan ketika itu hype, orang-orang mulai tinggalin sepatu karbonnya mereka dan pindah ke sepatu yang lebih, tanda kutip ya, lebih safe untuk jangka panjangnya. Itu POV aku. Jadi aku bahagia ketika orang-orang menggorengnya ini gitu. Selain juga harga lebih masuk akal. Iya, betul. Kan banyak orang yang sampai gesek kartu kredit gitu kan demi mendapatkan plat karbon. Sampai pinjol. Sampai pinjol demi hype. For what man? Padahal mungkin kemampuannya adalah beli di harga 2 jutaan. Atau 2 juta kurang gitu kan. Nah ini adalah jawaban. Kalian pengen hype, ya kan? Kalian pengen dapat sepatu enak, pengen keren gitu. Nah harganya tidak semahal itu, di mana plat karbon kita tahu di Indonesia 3, sekian sampai 4, sekian gitu kan. Itu mungkin Alphafly aja 4, kan, yang salah satu yang nge-hype-nya Vapor aja awal-awal masuk 3,7, 3,8 gitu. Nah ini hampir berapa diskonnya itu? Bukan diskon, selisihnya hampir 40%,
Tuh berasa sekali loh guys. Gitu, gimana kalau Dr. Jason? Nah, kalau aku dari sisi POV ya biasa, dari sisi klinis, sisi biomekanik. Yes. Sebetulnya kayak pisau bermata dua sih. Oke. Ada satu perasaan yang memang ya akhirnya seneng gitu, karena orang sadar bahwa sepatu yang bagus yang bisa mengakomodir dan juga harganya murah itu dicari gitu. Akhirnya orang sadar dan orang melek. Itu mungkin respon pertama ya ketika Evo SL tuh mulai dilirik orang gitu. Tapi lambat laun, lama kelamaan orang akhirnya cuman ngikut kereta doang. Oh iya. Dari something benar. yang akhirnya membuat ya aku agak sayang sih. sangat menyayangkan hype-nya ini jadi terlalu banyak ya. Akhirnya benar overrated, dan aku setuju itu overrated. Karena kalau kita mulai dari POV produk-produk yang lain, bahkan dari brand-brand lain, banyak kok yang bisa mengakomodir kebutuhan tanpa harus Evo SL gitu. Akhirnya orang jadi kayak nyari sembako gitu. Itu dia. Beli sepatu kayak nyari sembako, ngantri, nyari barangnya goib, sampai rela-rela beli KW. Come on, itu. Betul. Betul. Tapi bener yang tadi Dimas juga bilang, memang ada POV lain yang kita bisa ambil. Yes. Jadi ya, at the end, itu keputusan kalian lah. Itu mau dibikin overrated atau enggak, ya itu kembali ke persepsi masing-masing. Betul, tapi mungkin satu hal untuk closing, ini adalah momen sebenarnya kalau kita ngelihat ya, Evo SL ini bangkit adalah kebangkitan dari super trainer sebenarnya ketimbang super shoes, dan ini sebenarnya iklim yang cukup bagus kalau kita lihat secara keseluruhan, di mana brand Indonesia juga banyak yang udah mulai pada bikin dan mereka juga mulai tap in sama tren ini. Bisa jadi mereka juga bisa dapat banyak benefit ini, dan yang mereka juga shifting ya, we don't know lah ya, nanti kita lihat seperti apa. Mudah-mudahan nanti ini akan jadi sesuatu yang positif lah buat kita semua, buat teman-teman yang lari, buat teman-teman yang produksi gitu sepatunya. Nah itu mungkin terakhir dari aku teman-teman, aku mau conclude aja. Itu pembahasannya, tapi intinya kurang lebih kita menemukan kalau sepatu KW mungkin looks-nya bisa mirip, tapi ada beberapa hal yang patut diwaspadai karena ada risiko-risiko kesehatan tertentu yang terbukti juga di beberapa poin yang udah kita bahas tadi. Silakan teman-teman mungkin ulang lagi kalau nemunya belum puas ya. Dan jangan lupa mungkin teman-teman bisa like, comment, dan subscribe di akun Shoepolish dan juga akun Dr. Jason kayak gitu. Sip. Teman-teman komen juga, next kita harus bahas apa nih, Dok? Kalau ngobrol lagi nih ya. Boleh. Oke, thank you Dr. Jason buat waktunya. Sip. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, sama.